Baik, selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Dominic Noval dan berikut teman-teman kelompok saya, yaitu ada Afudina dengan NIM 72, ada Nathan Lesmana dengan NIM 50, dan Arisiki dengan NIM 56. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang disaster recovery planning dari website yang telah kami coba untuk temukan celahnya. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan IP dan juga bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tipenya adalah public. Jadi pertama bisa dilihat di sini yang nomor 1 seperti contoh Sidia Lumanjang Kabupaten.go.id. Kita bisa mendapatkan IP dan juga mengetahui bahwa tipenya adalah publik itu dikarenakan kita menggunakan sebuah prompt yang bernama NSLOOKUP, di mana promptnya ini NSLOOKUP spasi nama domainnya seperti contoh misalnya nomor 1 NSLOOKUP spasi sidia.lumajangkap.go.id seperti itu contohnya. Itulah bagaimana kita bisa mendapatkan IP dari kelima domain yang udah ada di sini. Kita juga dapat mengetahui bahwa tipenya adalah public itu dikarenakan pada saat kita mengirimkan mengirimkan prompt itu kita mendapatkan izin. Jika kita tidak mendapatkan izin, maka tipe IP yang keluar adalah private. Itu saja. Lanjut. Baiklah. Jadi setelah kita melakukan footprinting tadi, kita sekarang melakukan trace route, yang dimana setelah kita dapat IP dari footprinting tadi, seperti contoh IP nomor 1, kita lakukan trace route dengan menggunakan komen yaitu nmap -f -pn, lalu kita isikan IP-nya di sini seperti contoh IP nomor 1 103.184.182.131. Lalu setelah kita melakukan hal tersebut, kita bisa mendapatkan hasil dari trace route seperti contoh di sebelahnya, yaitu kita mendapatkan lokasi, yang mana lokasinya berada di Indonesia. Lalu kita juga mendapatkan info soal firewall, yang mana ping diizinkan. Lalu kita mendapatkan route length, yang dimana ini adalah langkah-langkah dari supaya bisa menyampai di tujuan, yaitu dia ada 6 langkah sampai bisa sampai. Lalu ada juga loss, yang dimana loss ini adalah berapa banyak data yang hilang di saat kita ingin mengakses. Jadi di sini bisa dilihat ada 0%, yang dimana itu berarti 0% data hilang. Lalu status up, yang dimana itu berarti statusnya up dan bisa diakses. Sama juga untuk nomor berikutnya, itu nomor 2, kita akan lakukan yang sama, kita isikan komen prompt-nya yaitu nmap -f -pn, lalu IP-nya. Untuk semua kita lakukan hal yang sama dan sudah bisa dilihat data-datanya. Baiklah, jadi itu saja info yang perlu saya sampaikan untuk trace route. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi yang pertama ada permission bypass due to improper directory name validation dengan jenis kerentanan web server. Nah, jadi kerentanan ini terjadi ketika server web tidak memvalidasi nama direktori dengan benar, memungkinkan penyerang untuk melewati izin. Dengan risiko penyerang dapat memperoleh akses tidak sah ke direktori dan file sensitif yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran data atau eksploitasi lebih lanjut terhadap sistem. Lalu yang kedua ada multiple arbitrary file download due to improper validation of object name. Jadi kerentanan ini memungkinkan penyerang mengunduh file dari server dengan mengeksploitasi validasi nama objek yang tidak benar. Risikonya adalah penyerang dapat mengunduh file sensitif termasuk file konfigurasi, basis data, dan data pengguna yang mengarah pada pencurian data dan berpotensi membahayakan integritas sistem. Lalu yang ketiga ada man in the middle prefix transaction weakness dengan jenis kerentanan masih sama yaitu web server. Yaitu kerentanan ini melibatkan penyerang yang mencegat dan memotong komunikasi antara dua pihak untuk menyuntikkan konten berbahaya atau memanipulasi data. Risikonya adalah hal ini dapat menyebabkan manipulasi data, akses tidak sah, dan
mengungkapkan informasi sensitif yang merusak keamanan komunikasi antara pengguna dan server web. Lalu yang keempat ada SL Certificate Cannot Be Trusted, yaitu masalah ini muncul ketika sertifikat SSL yang digunakan oleh server web tidak terpercaya, baik karena ditandatangani sendiri atau diterbitkan oleh otoritas sertifikat yang tidak terpercaya. Risikonya adalah pengguna mungkin menerima peringatan tentang koneksi yang tidak terpercaya yang menyebabkan kurangnya kepercayaan. Lebih kritis lagi, hal ini dapat memungkinkan penyerangan melakukan serangan in the middle, mencegat dan mendeskripsi komunikasi yang aman. Nah, yang terakhir ada SSH server CBC mode cheaper enable. Nah, jadi ini adalah mode cheaper ulang. Jadi yang kelima ada SSH server CBC model cheaper enable. Nah, ini adalah metode enkripsi yang dianggap kurang aman karena kerentanan yang dapat dieksploitasi dalam kondisi tertentu. Risiko menggunakan CBC mode cheaper ini adalah dapat membuat koneksi SSH rentan terhadap serangan seperti serangan pemulihan plain text, di mana penyerang dapat mendeskripsikan lalu lintas yang dicegat dan mendapatkan akses ke data sensitif. Jadi tools untuk mendapatkan vulnerability ini Jadi tools untuk mendapatkan vulnerability ini adalah WAPS, Nikto, dan Nessus. Next. Nah, jadi berikutnya adalah melakukan analisa aset menggunakan Nmap. Nah, dari kelima IP yang kita dapat tuh diantaranya ada sidialumajang.go.id dengan fungsi sebagai web server. Software yang digunakan adalah Juniper SRX 200 dengan web server Apache. Lalu yang kedua ada sikatlumajang.go.id. Nah, fungsinya juga sebagai web server. Software yang digunakan tuh ada Android 5.0.1 dengan web server Nginx Ubuntu. Nah, lalu untuk portal berita lumajang.go.id dan bpbd lumajang.go.id itu juga fungsinya sama-sama sebagai web server dengan software yang digunakan sama-sama Juniper SRX 200. Namun untuk web servernya sendiri tidak terdeteksi. Lalu yang terakhir ada sakiplumajang.go.id. Nah, ini sama fungsinya juga sebagai web server dengan software yang digunakan adalah Linux 2.4.36 dengan web server Nginx. Baik, jadi dari kelima IP address yang kita analisis menggunakan Nmap, kami tidak menemukan adanya database dan juga bahasa pemrograman yang digunakan. Next. Baik, saya Dominic Noval. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang disaster recovery dari teman saya, yaitu di sini kita sudah memiliki 5 website. Ada Sidia Lumajang Cup, Sikat Lumajang Cup, Portal Berita, BPBD, dan Sakip, di mana kelima web ini memiliki risiko dan kerentanannya masing-masing, serta memiliki dampak yang berbeda juga. Contohnya di sini ada di Sidia Lumajang Cup, di mana dampak dari kerentanan ini pengguna tidak dapat mengakses layanan web untuk membuat sebuah CRM dan CMS. Hal ini tentu cukup mengganggu sehingga kita berikan waktu toleransi selama 8 jam, yaitu berada sekitar di level medium. Lalu yang kedua ada Sikat Lumajang Cup, di mana dampak dari kerentanan yang telah ditemukan yaitu pengguna tidak dapat mengakses sistem informasi penanggulangan kemiskinan. Hal ini kita berikan waktu toleransi 24 jam karena kita anggap pada sistem ini itu tidak terlalu signifikan sehingga bisa diproses selama 1 kali 24 jam. Begitupun dengan portal berita, di mana pengguna tidak dapat mengakses sistem informasi berita sehingga kita berikan waktu toleransi 24 jam juga karena hal ini tidak begitu signifikan terhadap berjalanannya web ini. Sehingga bisa dilakukan perbaikan selama 1 kali 24 jam.
Lalu ada BPBD, di mana dampak dari kerentanannya yaitu pengguna tidak dapat mengakses sistem informasi penanggulangan bencana. Hal ini merupakan hal yang cukup signifikan pada website yang dimiliki oleh Lumajangkap, karena jika website ini tidak dapat diatasi secepat mungkin, maka akan mengakibatkan kerentanan yang cukup berdampak buruk. Sehingga kita lakukan waktu toleransi selama 4 jam. Karena website ini perlu diperbaiki secepat mungkin. Lalu yang terakhir ada Sakip Lumajangkap, di mana dampak dari kerentanannya yaitu pengguna tidak dapat mengakses sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini cukup berdampak, namun bisa dilakukan setelah BPBD Lumajangkap, sehingga kita dapat berikan waktu toleransi 8 jam. Mengingat bahwa website Sakip ini cukup signifikan dalam perjalanan websitenya. Lalu selanjutnya di sini ada SLR atau Service Level Requirement, di mana masing-masing dari website ini memiliki tingkatan sebesar 99,96%. Artinya kelima website ini sangat perlu untuk diperbaiki. Karena performance target dari kelima website ini seperti bisa kita lihat yaitu pada hari kerja dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Sehingga website ini sangat perlu dilakukan perbaikan, mengingat kinerja dari websitenya ini tentu diperlukan pada hari kerja. Dan service measure-nya yaitu availability semua. Oke, selanjutnya di sini merupakan tabel prioritas recovery dari kelima website yang telah kami temukan celahnya, di mana ada Cydia dengan prioritas recovery-nya high, seperti yang bisa kita lihat di tabel sebelumnya, yaitu dia waktu toleransinya 8 jam. Mana mengingat ini perlu untuk dilakukan perbaikan secepat mungkin, sehingga prioritas recovery-nya dapat dibilang high atau sangat perlu. Lalu ada Sikat Lumajangkap dengan prioritas recovery-nya medium, dan portal berita juga medium, mengingat waktu toleransi yang kita temukan yaitu sebesar 24 jam, selama 24 jam. Dan ada BPBD dan juga Sakip. Di sini prioritas recovery-nya yaitu high atau sangat perlu dilakukan perbaikan secepat mungkin. Mengingat waktu toleransinya yaitu 4 jam dan juga 8 jam. Oke, selanjutnya saya Afudina Berkah. Di sini saya akan menjelaskan terkait business impact analysis berdasarkan vulnerability assessment yang sudah dicari sebelumnya. Jadi tabel tersebut berisi yang pertama nomor dari masing-masing. Ya ini ada 5 vulnerability yang kita dapat. Maka ada nomornya 5 kan. Terus di situ ada AV, AC, AU, C, I, A, I, S, E, S, core level. Nah, itu pasti teman-teman gak ada yang tahu kan. Nah, itu saya jelaskan di situ. Untuk yang pertama, AV itu adalah berupa akses vektor. Jadi, akses vektornya apa? Dia tuh akses berupa eksploitasi kerentanan yang dilakuin. Jadi, ntar dia tuh ada nilainya gitu. Kalau dari hasilnya tuh berapa sih kira-kira yang menunjukkan bahwa aksesnya tuh dapat dilakuin dari jarak jauh atau enggak, atau biasa sih bilangnya remote gitu. Terus yang kedua itu ada AC, itu bukan air conditioner tapi access complexity. Dia tuh gunanya buat nyari tahu tingkatan kesulitan untuk eksploitasi sebuah vulnerability gitu. Jadi kalau misalnya nilainya semakin rendah, semakin mudah buat dieksploitasi gitu, semakin mudah buat dilakukan pembedahan data, mungkin gampang gitu ya. Terus selanjutnya ada AU atau authentication. Di situ dia nyari tahu berupa persentase sebenarnya, persentase berupa jumlah autentikasi yang diperluin gitu untuk
mengeksploitasi sebuah vulnerability gitu. Terus yang selanjutnya itu ada conventionally impact, itu buat nyari tahu dampak kayak dampak dari kerahasiaan data gitu dari hasil eksploitasi berupa kerentanan dari vulnerability-nya gitu. Kayak gitu. Terus yang integrity impact itu dia itu dampak dari hasil vulnerability yang dilakukan secara eksploitasi. Terus ada vulnerability impact, itu sama ketersediaan sistem jika kerentanan. IS ini yang penting, impact score. Jadi skor yang berupa keseluruhan dari vulnerability, kayak dari masing-masing data, dari masing-masing analisis impact tuh berapa sih skornya. Terus IS, exploitative score, yang tadi yang soal eksploitasi itu berapa vulnerability yang didapat gitu. Biasanya sih kalau misalnya nilainya tinggi itu kerentanannya tuh lebih mudah dieksploitasi gitu. Terus dapat skornya berapa, terus levelnya apa gitu. Skor tuh ya dari hasil masing-masing totalnya gitulah. Dicari kombinasi dari banyak faktor gitu, dari dampak sama kemudahan mencari vulnerability-nya atau kemudahan dieksploitasinya kayak gitu. Nah, terus dari hasil 5 vulnerability itu kita mendapatkan yang pertama tuh vulnerability kan yang sudah dijelasin sama Adisi tadi. Yang pertama ada permission bypass due to important directory name validation. Itu nama vulnerability yang didapatkan itu berupa CVE 2018 sampai 20685. Aku nggak tahu itu spesifiknya apa, cuman kurang lebih yang saya dapatkan seperti itu. Itu mendapatkan AV-nya berupa 10, AC-nya 0,71, 0,740, 0,2 maaf, AV-nya 1,0, AC-nya 0,71, AU-nya 0,740, T-nya 0,0, I 0,0, ano semua 0,0, IS 2,9, IS 2,9 dan ES itu 10 dan skornya 5,4. Itu lumayan tinggi ya untuk sebuah kerentanan gitu. Makanya ditulisnya medium karena ya lumayan kan. Terus yang kedua ada multiple arbitrary file downloads due to improper validation of object name. Itu kurang lebih sebenarnya sama, cuman bedanya dalam sebuah website tersebut ada multiple file yang bisa di-download dari user gitu, kayak yang file yang seharusnya tidak di public tapi itu di public. Nah, itu kan berarti apalagi kalau filenya itu terdeteksi file penting ya, kayak misalnya data user kayak gitu kan tuh bahaya ya. Makanya di sini, tapi untungnya sih data yang masuk di public tuh nggak begitu penting, tapi in case seandainya kesalahan dari si programmer kan juga bahaya ya. Makanya di sini kita dapetinnya tuh sebenarnya skornya sama, yaitu di levelnya medium gitu. Terus yang ketiga ada man in the middle prefix truncation weakness, atau biasa disebut nama vulnerability itu terapin. Di sini kita mendapatkan itu dia kurang ya. Itu 4,3 untuk skornya, dan di situ untuk levelnya medium. Di situ man in the middle tuh bahaya juga sih. Dia tuh kayak gampangnya tuh apa ya? Kayak semi phishing gitu mungkin bilangnya, kayak gitu. Terus selanjutnya ada SSL certificate cannot be trusted atau encryption. Nah, ini biasa maininnya di SSL, terus di bagian aku lupa nama hackingnya apa, cuman dia itu mainnya di plain text gitu deh, sama kayak nanti di 05. Dia tuh ngelakuin encryption berupa kode rahasia gitu. Nah, itu dia dapatnya sama, karena nih sifatnya juga agak lumayan berbahaya. Di situ dia dapatnya di medium 5,4 itu skornya. Terus yang terakhir itu SSH server CBC mode shippers enable, itu sama kayak aku bilang tadi, dia tuh ngalahinnya si bagian plain text. Dia itu ada di bagian server. Jadi ya hacking ngecek, kalau misalnya teman-teman belajar mata kuliah apa ya, hacking ciper gitu aku lupa. Nah, itu dia transfusion-nya di sana. Di situ dia juga medium. Next. Nah, dari banyaknya analisis tadi yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya, nah di sini kita buatkan DRP atau solusi sih gampangnya dari vulnerability yang sudah kita temukan gitu kan. Terus di sini kita menemukan vulnerability yang pertama itu untuk
rekomendasi kontrolnya itu dia harus memvalidasi dari nama directory dengan benar kayak gitu. Karena itu kan sesuai vulnerability-nya tuh permission bypass due to improper directory name. Jadi validasinya tuh nggak pas gitu. Dari yang dicari user sama yang dicari oleh admin gitu. Nggak pas. Terus itu disaster recovery planning-nya sebelum melakukan recovery, backup, konfigurasi dan data, lakukan patch atau update dan software yang terpengaruh. Biasanya ini update di bagian SSH atau SSL-nya, aku nggak salah, aku lupa. Terus restriksi akses ke directory sensitif, dokumentasikan hasil konfigurasi dan perubahan dilakukan, habis itu melakukan full backup regular gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, multiple arbitrary itu rekomendasi kontrolnya atau DRP-nya itu kita melakukan validasi nama objek dengan benar gitu. Sebenarnya sebenarnya yang pertama sama kedua itu sama sih, cuman yang bedaan itu adalah letak lokasinya aja gitu. Terus sama beberapa dari jenisnya itu sedikit berbeda gitu. Sebenarnya yang membedakan dua ini adalah dari software update-nya gitu. Kan kadang misal update 1.0 dan update 2.0 kan berbeda ya. Nah, sebenarnya yang bedain dari dua itu sebenarnya itu aja sih. Terus dia tuh sama melakukan recovery, backup konfigurasi dan data, lakukan patch atau update data software. Ya kayak tadi update-nya bagian software yang SSH atau SSL yang terkonfigurasi. Terus implementasikan kontrol akses yang lebih ketat pada file dan directory, dokumentasikan hasil konfigurasi dan perubahan yang dilakukan. Habis itu ngelakuin full backup secara reguler. Sama-sama. Nah, yang ketiga itu ada man in the middle preface truncation weakness atau terapin, sama dia medium. Terus untuk kontrolnya itu gunakan protokol komunikasi yang aman. Ini sama, cuman ya untuk yang bedakan ini ada di sini tuh dia pakai sertifikat SSL yang lebih terpercaya atau valid. Kan kadang karena bisnisnya mungkin dinilai lebih murah. Jika bisnisnya dinilai mungkin tidak perlu banget gitu, nah biasa dia tuh pakai sertifikat SSL atau LSS tuh yang ecek-ecek gitu atau yang bajakan mungkin. Nah ini dia dari si toolsnya gitu ngasih tahu kalau misalnya suruh pakai SSL yang lebih valid gitu, atau mungkin gampangnya tuh cari yang terbaru gitu, itu boleh juga oke sebenarnya. Terus pastikan semua komunikasi dienkripsi, terus dokumentasi hasil komunikasi itu sama semua, jangan lupa di backup dan jangan lupa untuk update software, itu penting. Terus yang keempat, SSL certificate can be trusted, ini encryption untuk bagian SSL dan CA ini sama yang kayak nomor 3. Intinya jangan lupa diupdate aja lah dari software atau servernya gitu. Terus yang terakhir ini SSL server CBC mode cheapers, ini nonaktifkan cheaper pada mode CBC dan konfigurasi supaya tidak terjadi hacking menggunakan plaintext atau decoder lainnya gitu ya, karena itu berbahaya juga sih sebenarnya buat server atau buat web server. Buat web server maksudnya, bukan server, supaya dia tuh nggak tahu informasi krusial gitu dari web server tersebut. Itu sama sih, update data terus recovery kayak gitu sih. Mungkin itu untuk DRP yang sudah kita analisis. Mungkin kesimpulannya mungkin dari 5 vulnerability ini yang saya dapat simpulkan, jangan lupa untuk selalu mengupdate software ya, karena itu penting. Karena dari 5 vulnerability ini sebenarnya masalah utamanya itu adalah mereka kurang update dalam softwarenya gitu. Mereka mungkin karena maintenance-nya kurang mungkin ya, nggak ada jadwal maintenance yang tepat gitu, atau jadwal maintenance yang terkontrol gitu mungkin ya, karena ya mungkin website dari si Lumajang Cup ini nggak terlalu dipakai mungkin dari beberapa orang, makanya ya kurangnya update patch gitu ya. Terus yang kedua mungkin lebih ditingkatkan lagi dari keamanannya gitu. Kalau misalnya kita sampai bisa ngakses file yang ya walaupun emang tidak krusial sih, cuman ya berbahaya juga gitu kan. Itu sih. Terus yang ketiga yang terakhir adalah mungkin bisa dikembangkan lagi dari manusia-manusia yang buat websitenya gitu. Karena kemarin juga pas saya cek itu websitenya error ya, atau down gitu kan, berarti keamanannya juga jelek ya. Sebenarnya sama sih nomor 2, cuman ya seenggaknya kalau misalnya kita mau perbaiki SDM harusnya sih kayak gini tuh gampang gitu, maintaining dan update dan lain-lainnya gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin mungkin untuk pengakhir video ini bisa dilanjutkan oleh Dominic. Terima kasih.
Baik, mungkin sekian video penjelasan dari saya dan kelompok saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri dengan pantun. Enggak, aku nggak siapin, Cok. Kita akhiri dengan musik saja ya. Ya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tulisan yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.